Oke nih. Selamat malam semuanya. Belum nyampe. Pertemuan tentu saja. Lagi error. Bentar. Berkaitan dengan tips memulai bisnis sambil kuliah. Nah, kebetulan pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Bang Sudirman, SEMM. Beliau adalah owner rental motor Malang Falsut dan tour and travel. Bicara tentang bagaimana sih beliau membangun bisnisnya dan hal yang membuat bisnis Bang Sudirman berbeda adalah beliau membangun bisnis ini sambil beliau kuliah. Nah, itu yang membedakan dengan bisnis-bisnis lainnya seperti itu. Baik, ini edisi keberapa ya kalau boleh tahu ya? Udah edisi keberapa ya? Ini edisi Bitalk ya, kalau 37. Jadi sedikit cerita, jadi Bitalk ini kita mulai itu dari sejak awal pandemi, Covid. Jadi kalau sekarang mungkin udah bentar lagi kali Jim ya, untuk beberapa minggu lagi itu bakal jadi setahun ya Bitalk gitu. Jadi dulu karena kita rencana pengen ngadain forum-forum diskusi, terutama ngundang anak muda pastinya yang menginspirasi, makanya kita coba buat forum ini, ya termasuk juga kita ngundang orang-orang menginspirasi lah, salah satunya Bang Sudirman begitu kan ya. Jadi tiap minggu kita ganti-ganti topik dengan apa ya, orang-orang berbeda dengan tema-tema yang berbeda seperti itu. Silakan Jim. Jadi apa ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau sekedar info, Bitalk ini benar-benar ada online. Jadi saya orang Bima, Najim orang Bima. Kita satu SMA, satu kampung. Tapi kalau sekarang Najim di Batam, saya di Bogor. Ya udah, kita intinya pengen diskusi anak muda aja tiap malam minggunya. Makanya harapannya sih kita bisa menginspirasi lah teman-teman pendengar Bitalk seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, gimana kabarnya Bang Sudirman sekarang, Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi barusan aja gempa. Oh iya. Iya, nah itu Bang. Di Malang gempa. Iya. Kayaknya Malang Selatan. Iya. Efeknya di sekitar Abang, adakah bangunan yang roboh atau gimana Bang? Kalau di Malang Kota nggak ada sih. Kecuali di Malang Selatan ada rumah-rumah yang roboh kayaknya. Oh, yang dekat-dekat ini kali ya, yang dekat daerah pesisir kali ya? Pantai. Pesisir. Oh iya. Iya, bisa jadi. Malang Selatan biasanya. Oke. Kalau Malang Kota nggak terlalu sih tadi. Siap. Lihat ini. Iya. Tersambung ya? Takutnya sinyalku bermasalah. Gangguan. Iya, makanya soalnya lagi error juga di Malang. Iya, benar. Ya. Kayak juga ini deh, jaringan juga kurang bagus, Jim. Iya, makanya tersendat-sendat. Oh iya. Sama tuh berarti. Iya, sama. Jaringan lagi error. Siap. Iya, nah. Sebenarnya begini, Bang. Hah? Di bisnis sekarang itu banyak juga pemuda-pemuda, anak muda yang tentu saja ingin berbisnis. Namun rata-rata hal itu atau niatan mereka itu kadang-kala terhambat oleh banyak hal. Salah satunya adalah modal sebagainya. Satunya modal gitu. Terus salah duanya mungkin pembagian waktunya yang kurang pandai seperti itu. Yang menurut Bang Sudirman sendiri, berapa penting sebenarnya Bang modal dan manajemen waktu itu dalam berbisnis, apalagi di tengah perkuliahan? Sebenarnya kalau dulu itu ya pas awal-awalnya itu modalnya nggak terlalu banyak sih, karena memang pada saat tahun 2012 saya masuk kuliah itu dengan modal tabungan seadanya lah, dulu tabungan seadanya. Tahun 2012 saya dan teman saya pada saat itu buka kayak koperasi buat mahasiswa yang kayak gade laptop dan sebagainya, tapi pada saat itu memang sistemnya syariah. Nah setelah itu pada tahun 2000 berapa ya, 2016 kalau nggak salah,
2016 itu udah mulai buka jasa rental. Nah, jasa rental motor sama tour and travel pada saat itu. Memang pada saat itu kalau nggak salah satu motor. Awalnya satu motor, coba ngebuka, akhirnya lancar. Nah, setelah hasil dari beli lagi sampai sekarang kira-kira kisaran 17 sampai 20 unit lah kalau dihitung sama yang hilang. Yang hilang 3. Iya, dari story-story Instagram Abang tuh saya lihat rata-rata, tapi motornya rata-rata baru-baru gitu, Bang. Ya, motor-motornya baru, makanya kayak mafia-mafia yang ngincar motor itu. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah, sejak adanya masalah kayak motor hilang dan dibawa kabur itu, sekarang kita pakai GPS. Jadi bisa dipantau, misalnya kalau motor tidak balik dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, misalnya sudah masa berakhir, paling itu ngecek sesuai lokasi GPS. Nanti kita ngambil langsung ke lokasi. Kadang kalau orang yang sewa tiba-tiba kaget, kok udah di sini aja gitu. Padahal udah dipantau gitu. Oh, berarti kayak mata-matain ya, Mas. Iya, seperti itu. Kadang misalnya ya, mereka sewa misalnya 3 hari. Nah, setelah masa sewa berakhir, kebetulan customer-nya tidak memberikan konfirmasi sama sekali. Udah masuk 4 hari sampai 6 hari, itu kita bakalan turun ke lapangan. Sesuai lokasi, kadang mereka juga kaget dan ternyata motor itu digadaikan. Waduh. Digadaikan. Paling rata-rata itu yang sering bermasalah itu warga Malang sendiri. Memang kita biasanya itu targetnya wisatawan sama mahasiswa biasanya. Oh, berarti sebenarnya juga di sharing gitu, Bang. Diseleksi gitu, Bang, ya berarti. Iya, diseleksi. Kebanyakan tamu luar kota enggak bisa. Kebanyakan tamu wisatawan itu dari luar kota kayak Jogja, Bandung, Semarang yang benar-benar libur ke Malang Kota gitu. Kan kebetulan garasi kita kan dekat sama stasiun Malang Kota. Jadi cuman jalan udah sampai gitu. Udah sampai. Bukan aja tamu wisatawan dalam negeri sih, kayak luar juga ada. Yang dari Prancis, Jerman juga ada. Kebanyakan mereka itu nyewanya itu yang NMAX yang buat ke Bromo. Yang ke Bromo. Kami dapat, ya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya kalau mau buka usaha sangat menjamin karena memang income-nya 10, kalau Vario 150 cc itu 100, kalau NMAX 130. Jadi dikalikan aja dari sekian harga dikalikan dengan unit yang keluar. Oh iya. Tapi resikonya tinggi sekali gitu. Iya, Bang. Mungkin sebelum jauh membahas terkait dengan bisnis tour and travel dan lain sebagainya. Nah, kami ingin tahu terlebih dahulu kisah, apa bisa dibilang ya, kisah masa kecil Abang lah gitu. Mungkin dari SD-nya, sejak kapan, di mana, dan sebagainya, sampai lulus S2 gitu, Bang. Mungkin bisa. Panjang banget ya. Kalau masa kecil, berhubung saya juga anak yatim piatu ya, maksudku kebetulan saya dari kecil anak yatim piatu. Bapak saya pas umur saya 5 tahun itu saya ditinggalkan sama bapak karena penyakit tetanus, dan ibu saya pada saat itu meninggalnya pada saat
saya kelas 5 SD. Ya, sebentar ya. Sebentar. Sorry. Ya, Bang. Ya. Terus SD. Nah, pada saat itu kan SMP Negeri 1 Monta kalau nggak salah pada saat itu. SMP Negeri 1 Monta. Nah, mulai dari situ kan biasanya kan kalau kebutuhan hidup ya, saya kan orangnya jarang terlalu menyusahkan keluarga ya, kayak bibi kadang usaha sendiri gitu, kayak jual sembako gitu pada saat itu. Jual sembako. Nah, pada saat itu udah selesai SMA di SMA Negeri 1 Belo pada saat itu. Lulus tahun 2000, kalau nggak salah 2015. Lulus 2015. Nah, pada saat itu kayak uang sekolah dan uang jajan dan sebagainya itu nggak pernah ngerepotin keluarga gitu. Nah, udah lulus SMA tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2007 ya. Udah lupa. Kisaran 2007 lah, 2007. Nah, setelah itu saya kan untuk menyambung hidup kan pada saat itu saya kerja di percetakan fotokopi kalau nggak salah di Tente. Pada saat itu fotokopi Perkasa kalau nggak salah. Fotokopi Perkasa di Pegadaian Lama kalau nggak saya. Pegadaian Lama di situ. Nah, pada saat itu kan teman-teman saya udah pada kuliah semua itu. Kuliah. Nah, saya aja yang belum kuliah pada saat itu. Pengen sih kuliah, tapi kayak dananya belum ada gitu. Belum terlalu ada. Terus akhirnya tahun 2012 saya bilang sama bos saya bilang kayak gini, Pak, saya pengen kuliah, saya bilang kayak gitu. Terus bos saya bilang, ya udah kuliah aja di Bima katanya. Udah daftar kan di SPKIP Bima kalau nggak salah pada saat itu. Tapi nggak cocok sama saya. Akhirnya saya bilang lagi, mohon maaf Pak, saya pengen kuliahnya di luar kota, mungkin ya lebih baik lah, saya bilang kayak gitu. Dengan dana tabungan seadanya, kalau nggak salah pada saat itu, saya pegang itu cuma 10 juta. 10 juta, terus saya kuliah di ya, tapi nggak cocok. Maksudnya biaya hidupnya terlalu mahal gitu. Akhirnya saya jalan-jalan ke Malang pada saat itu, jalan-jalan ke Malang, jalan ke Malang. Habis itu kata teman saya ngedaftar di sini aja, dibilang oh ya udah tak coba daftarkan di pada saat itu di kampus Muhammadiyah di Muhammadiyah Malang. Setelah saya lihat SPP-nya, kan SPP-nya mahal itu, DPP-nya dana pengembangan kisaran 22 juta. 22 juta, sedangkan tablet cuma 10 juta. Nah, pada saat itu ya udah, kebetulan ada kampus, mungkin jodoh saya lah, mungkin ada kampus Unisma. Nah, kampus Unisma kebetulan murah pada saat itu. Kisaran DPP-nya kisaran 6 jutaan lah. Terus akhirnya saya masuk di kampus Unisma. S1-nya kampus Unisma. Nah, kan tabungan semakin menipis itu, menipis. Aduh, sisa tabungan kisaran 4 juta, belum bayar. Terus saya berpikir kayak gini, kalau saya lanjut kuliah kayaknya nggak cukup. Tapi dalam hati saya ya udah Bismillah aja. Ada sih keluarga, tapi saya cuman nggak mau tergantung aja sama keluarga gitu. Keluarga saya banyak, cuman nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu ngerepotin keluarga. Kalau kuliah ya pengen kuliah pakai uang sendiri gitu. Nah, pada saat itu semester 3 kalau nggak salah. Semester 3
saya buka kayak jasa analisis data yang SPSS itu, konsultasi. Nah, mulai dari situlah akhirnya saya dekat sama itu dekan Fakultas Ekonomi. Terus kata dekan, ya udah kamu ngajuin beasiswa aja katanya. Ya alhamdulillah mulai dari semester 3 sampai selesai S1 itu nggak bayar SPP. Nah, di situ alhamdulillahnya jadi tabungan ya lumayan lah gitu. Nah, sambilan buka jasa rental, awalnya satu motor itu motor Vario 125 cc yang dibawa ke Bima, masih plat EA. Terus kan sewa motor itu jasa awalnya itu harga sewanya itu cuma 50.000 pada saat itu. Nah, kan saya tanyakan sama teman-teman yang ada di kos, pada saat itu masih ngekos. Saya tanya-tanya sama teman-teman, motornya mau direntalkan nggak? Saya bilang, kan unit kan saya cuma satu. Nah, sedangkan permintaannya itu banyak banget. Satu hari itu 10 sampai 15 motor. Kadang biasanya rombongan dari Jogja itu datang 3 orang, 4 orang, 6 orang, belum lagi yang dari Jakarta. Nah, akhirnya saya tanyalah sama anak-anak yang punya motor Matic, motornya mau direntalkan nggak? Mau bang, katanya. Tapi 100% memang uangnya buat mereka, nggak pernah saya potong. Cuman saya itu kayak nyari pelanggan gitu loh. Nanti kan kalau mereka liburan pasti ngehubungin aku lagi gitu. Nah, akhirnya lancar sampai sekarang ya 20 unit motor ya alhamdulillah gitu. Udah punya sendiri berarti ya? Terus habis itu iya punya sendiri. Dan alhamdulillah pada saat itu kan begitu lulus S1 kan ada beasiswa dari Yayasan Unisma lagi tuh yang ngelanjutin S2. Nah, saya ngambil tahun 2018 kalau nggak salah. Awalnya di Malaysia atau di Singapura. Tapi pada saat itu karena surat dari yayasan belum turun-turun, sedangkan umur saya masih maksudnya udah 31. Kalau nunggu surat, saya bilang sama dekan, Pak, mohon maaf, mending dipending aja. Saya bilang, ngambil aja di Malang. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa gitu katanya. Akhirnya ya udah masuk tahun 2018, lulusnya 2019 akhir kalau nggak salah. Pokoknya 3 semester S2-nya. Lebih cepat gitu. Iya. Jadi dulu itu nggak pernah menyusahin orang tua, keluarga gitu. Karena memang saya tahu dari orang yang tidak punya lah gitu. Nggak kepikiran juga sih. Iya, benar itu Bang. Ketika kita berada di zona tidak nyaman, lalu berada di dalam situasi yang kepepet, pasti ada terpikir aja. Betul banget. Saya pernah ngerasain banget itu. Mana uang tabungan nggak ada, apa yang saya harus lakukan? Ya udah, Bismillah aja, nganalisis data yang teman-teman yang belum skripsian biasanya tugas akhir itu yang pakai SPSS sama PET analisis. Akhirnya buka konsultasi, bayarnya seadanya lah. Kadang misalnya yang malas ngerjain skripsi itu, kerjain aku bab 1 sampai 5, tak kasih 3 juta. Saya nggak bisa kalau kayak gitu. Maksudnya saya mau ngajarin, tapi nggak plek langsung bab 1 sampai 5. Nanti kan ujung-ujungnya ya kayak istilahnya joki gitu. Saya konsultasi aja, saya ajarin gitu loh. Saya bilang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu katanya. Banyak kok teman-teman yang tugas akhir yang belum selesai itu, kadang nyemangatinya susah banget. Iya Bang. Gitu, iya. Yang pertama itu kan dari sewanya yang bernilai 50.000 per motor itu Bang. Itu kalau boleh tahu berapa hari gitu Bang? Nyewa itu atau per jam atau sejam? Satu kali 24 jam. Kalau BIT itu 70, pokoknya 1 kali 24 jam. Kecuali yang wisatawan dari luar itu biasanya beda harganya 2 kali lipat.
Kan kita biasanya kan kerjasama dengan hotel, villa gitu. Jadi enak kondisinya. Oh, berarti udah terikat Iya, kontrak. iya, misalnya kalau dari tamu hotel yang telepon reservasinya via tamu hotel bisa. Kadang ada bilangnya kayak gini dari hotel, Mas, ini ada tamu yang nyari rental motor, ya tinggal ngisi form booking-nya. Sekarang itu Pak ada aplikasinya, jadi kita buka aplikasi Usewa namanya, terus ngedaftar. Namanya apa Kenapa? Bang tadi Bang? Usewa. Usewa. Ya, ada kok di Play Store-nya itu. Nah, kita langsung masukin data kita, foto KTP sama SIM C, pengirimannya jam berapa, nanti pemilihan unitnya seperti apa, nanti diisi sendiri. Biasanya kita. Ya, dan itu biasanya sewanya itu tergantung lama plus jenis motor. Iya, jenis motornya kan beda-beda. Misalnya kalau mahasiswa itu biasanya yang Beat, yang paket murah. Mahasiswa luar kota yang sewa bulanan. Normalnya kan kalau wisatawan luar kota itu biasanya satu bulan, kalau khususnya jadi bayarnya cuma 1 juta aja. Per bulan Bang itu Bang? Iya, kadang kebanyakan itu yang sewa per bulan itu yang dari Jakarta, Bandung, yang nggak bawa motor biasanya. Itu tiap hari berarti ada terus ya? Nah ya Bang. Iya. Selanjutnya adalah pada saat keputusan memilih bisnis rental ini sebenarnya yang kami ingin tahu sih Bang. Kira-kira dari mana Bang awalnya? Awal asal muasalnya terbelakang. Pasti ide awalnya gitu Bang. Iya. Ide awalnya itu pas itu kan saya biasanya kan senang traveling itu. Sebelum buka rental itu senang traveling. Nah, pada saat itu kan tahun 2014 kalau nggak salah, saya ke Bali. Kan di Bali kan banyak itu rental motor di Bali itu. Nah, saya bilang sama teman saya, Dil, ayo kita buka rental di Malang, saya bilang kayak gitu. Ya udah, pada saat itu motor saya satu sama Fadil satu pada saat itu. Kan Falsut itu singkatan nama saya sama nama teman saya itu. Sudirman sama Fadil. Dil Sudirman Falsut ya, jadi gitu. Dia sekarang di Sorong, Papua. Makin jauh dari perantauannya Bang ya. Iya. Nah, pada saat ini mungkin kita juga ingin bertanya terkait dengan paket-paket tour and travel yang ditawarkan oleh tour and travelnya Bang Falsut. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Bitok semua. Siapa tahu ada Sobat Bitok yang mau ke Malang lalu ingin traveling mungkin Bang. Kalau yang tur Bromo ya, kalau yang Bromo itu biasanya kan per pax itu 250 ya. 250 itu penjemputan Malang Kota biasanya. Penjemputan Malang Kota, mau di hotel juga bisa, pokoknya sekitar Malang Kota lah gitu. Terus mau nanya lagi dong, apa namanya? Kemarin kan emang katanya kalau ini kan datanya kan bisnis di tour and travel kan ya. Semenjak COVID kemarin kan beritanya kan banyak banget tuh penurunan, benar nggak? Iya nggak Pak? Iya nggak Mas? Iya benar semua jasa semua, dari perhotelan, dari jasa kayak wisata, pokoknya semuanya rata-rata. Kalau nggak salah masuknya itu bulan 3 sampai tutupnya itu sampai bulan Juli. Kalau di Malang mulai buka wisatawan itu Agustus. Terus sekarang berarti udah mulai normal atau gimana nih? Terus sekarang bulan Agustus. Jam 4.56. Biasanya kalau sebelum COVID Bang, itu berapa biasanya orang Bang yang sewa? Aduh, kalau sebelum ada COVID itu banyak banget. Bisa ratusan Bang sebulan ya? Iya,
kalau nggak salah Wis. pendapatan 1 bulan ya, Iya. pendapatan 1 bulan itu sebelum COVID dari 20 unit itu kisaran 30 juta kotornya. Itu pun motor aja. Belum lagi Oh tur iya, belum tur drive. Bromo. Iya, tur Bromo. Biasanya kalau ada yang minta penjemputan di bandara itu bukan saya sih yang jemput, tapi anak-anak juga. Jadi semua itu diperkerjakan mulai dari penjemputan ke bandara, ngantar ke Bromo. Jadi kita cuma stay main HP aja gitu. Ya, intinya kita cari ini aja, konsumennya aja gitu ya Mas ya. Iya, Nah, kayak networking itu, aduh. Kalau di sini di Malang banyak relasi, banyak relasi aja sih. Jadi misalnya kalau, ya soalnya kan awal itu ya saya nggak punya relasi sama sekali, nggak ada. Terus abis itu setelah buka rental itu pada nge-DM kayak minta kerjasama gitu. Mas, saya punya villa gitu, harganya kan per malamnya segini, misalnya dikasih sama mereka 500 yang 3 kamar, saya bisa jual 1 juta gitu, 1.750.000. Biasanya seperti itu. Kadang ada juga dari pihak hotel itu, misalnya vouchernya mereka ngasih harga itu beda, misalnya 300, jadi yang disetorkan ke mereka itu kayak 200, jadi kita punya untung 150 sampai 100 gitu. Biasanya gitu. Faktornya gitu Bang ya. Iya. Nah, itu dari muncul awalnya pihak hotel itu bisa tahu tour and travel atau rental motornya Abang. Pasti awalnya mungkin ada satu titik di mana kenal ini rental ini gitu. Ada dulu itu dari teman kan kebetulan ada yang kerja di perhotelan itu. Nah, kebetulan dia resepsionis gitu. Nah, kan biasanya kan tamu kan nanya kalau yang sewa motor sama sewa mobil di sini di mana ya. Akhirnya konfirmasilah ke saya. Pada saat itu kan konfirmasi ke saya, terus dia telepon, Mas, ini ada tamu hotel yang mau antar ke sana. Ya saya antar lah. Akhirnya lancar. Nah, ada pihak hotel lain lagi yang konfirmasi seperti itu, ngajak kerjasama gitu. Terus ada juga ini, kebetulan saya kan nggak punya mobil itu, nggak punya mobil. Terus yang minta sewa mobil, nah saya bilang di sini nggak ada persewaan mobil. Terus saya bilang lagi sama tamunya, nanti bisa saya carikan. Akhirnya dicarikan lah. Nah, pas diteleponlah sama pihak rental mobil pada saat itu. Ya udah, kamu nanti dapat harga jualnya segini katanya. Biasanya kan kalau satu hari ada yang 250 sama 300 kan, tergantung tipe mobilnya. Akhirnya mereka ngasih harga 175 ke saya. Terus saya jualnya itu 250 gitu. Jadi ada untung lah. Iya, gitu. Soalnya kan di Kota Malang khususnya daerah wisatawan, kota wisata Batu itu banyak banget wisatawan. Tempat wisata banyak banget. Pokoknya tiap bulan itu ada aja wisata baru. Iya. Banyak banget. Dari 2013 kalau nggak salah Bang ya, awal mula dibentuknya ini ya, rental. Iya. Dikenal oleh hotel tahun berapa Bang? 2015 kalau 2014-15. Ya berarti 2015. Iya. Dari situ kita bisa melihat perkembangan rental ini kayak gitu-gitu. Iya. Makin baik. Soalnya kan kalau di Kota Batu kan tempat wisatawannya itu wisata banyak banget gitu. Mulai Jatim Park 3, Jatim Park 1. Sekarang ada lagi yang baru. Pokoknya tiap bulan itu ada aja yang baru. Pokoknya kalau Malang setelah pernah ke sana tuh emang banyak banget sih tempat wisatanya tuh. Iya. Villa penginapan banyak banget. Benar. Kalau jasa rental
rental motor, rental mobil, lumayan sih di sini. Gitu. Terus kendala-kendalanya apa Lumayan aja sih banget. selama ini apa namanya rental motor? Tadi kan katanya sempat diceritain di awal tuh, mungkin diceritain lagi siapa tahu ada teman-teman yang baru gabung lagi, Bang. Kendala-kendala selama ini, terus gimana sih ngatasinnya biasanya? Bentar nih. Kalau masalah kendala itu banyak banget kendalanya. Risiko pun juga tinggi kalau rental. Kendalanya itu misalnya ya, kadang udah jam reservasinya misalnya pengantaran di hotel jam 19.30. Kadang minta dimajuin, Mas, ngantar motor sekarang ya katanya. Kan ada jadwal pengantaran yang lain juga gitu loh. Ya akhirnya ya mintanya, Mas, saya sekarang ya dimajuin gitu. Tapi nggak bisa, Mbak. Kadang ya udah cancel aja gitu. Tiba-tiba langsung cancel gitu. Iya ya udah cancel aja. Ya nggak apa-apa sih. Bilang kayak gitu. Kalau kendalanya kan kayak gini kok, Bang. Misalnya kalau sudah nyewa terus beberapa mungkin 5 jam sebelum itu tiba-tiba cancel, itu kita tetap dapat 20% komisi atau gimana gitu. Udah enggak. Ya belum. Kalau misalnya udah reservasi ya? Ya udah reservasi tiba-tiba di cancel. Saya belajar dari pengalaman aja sih. Biasanya kalau yang reservasi itu kita mintain DP 50%. Oh iya. Jadi sudah ada ketentuan, misalnya dia kalau mau cancel, jadi DP-nya hangus gitu loh. DP-nya hangus. Sudah ada soalnya kan gini, kalau tiba-tiba cancel di hari H, kita nyari tamunya itu susah banget gitu loh. Mana sudah dikonfirmasikan, ngechatnya itu banyak banget, 1 minggu full. Iya. Berarti bisa dibilang sudah bisa merekrut dan membuka lapangan kerja bagi orang banyak berarti, Bang ya? Iya. Nah, terus Abang sendiri nih, iya. Kadang teman-teman yang punya motor Matic itu tawar-tawar diri. Iya, nawarin, ayo motor saya dijalanin. Kadang ada juga yang rela jalan kaki. Simpan sehari mana-mana, mending dia dapetin duit kan. Iya, kadang ada juga yang rela jalan kaki. Rela jalan kaki, motornya direntalin. Ya nggak apa-apa, untungnya kan 70.000 satu hari. Dan itu pun tamunya kan enggak 24 jam enggak jalan per 24 jam. Paling mereka jalannya cuman 5 jam sampai 6 jam mungkin dalam satu hari. Gitu. Meskipun emang disediakan 24 jam gitu, Bang ya? Iya. Iya. Tapi bayarnya full. Misalnya kalau cuma sewa 5 jam 6 jam tapi bayarnya full karena hitungannya per hari bukan per jam, nggak ada biasanya. Aku aja misalnya ya kalau jemput motor itu motor kan nggak ada, udah pada keluar semua. Biasanya naik Gojek, naik angkot. Kalau kemana-mana malam itu misalnya diajak ngopi sama teman-teman, kadang naik Gojek, naik angkot, lebih pilih uang 70.000 lah. Bener, karena hitung-hitungannya lebih menguntungkan 70.000 ya daripada ini itu ya. Iya, kita naik Gojek 5.000 sampai 10.000, yang mending kita pilih 70.000. Betul juga. Bener. Capek lagi. Berapa jumlah karyawannya sekarang sudah berapa, Bang? Kalau karyawan sih yang maksudnya yang bantu-bantu ngantar, ada sih ini yang baru namanya Jari J, orang Bima. Bantu-bantu ngantar. Kira-kira nih Bang, tips buat teman-teman yang pengen mulai usaha tapi nggak jadi-jadi tuh gimana sih? Atau enggak tips sesuai kayak judul kita itu Bang, kayak judul tema hari ini tuh tips memulai kuliah. Kalau tips mulai usaha tuh apa Bang? Kira-kira Bang tipsnya Bang dari Abang yang udah lebih senior gitu lah. Kalau tipsnya itu ya yang penting punya target yang jelas itu aja sih, sama mengatur waktu yang dengan baik itu. Kadang misalnya jadwal kuliah sama kita mau buka usaha itu kadang waktu kuliah sama usaha kan rada bentrok gitu loh. Mengatur waktu juga dengan nyari usaha yang benar-benar tidak menguras waktu gitu. Jadi kuliah juga berjalan, usaha juga berjalan gitu.
Oh, berarti istilah yang apa namanya orang-orang bilang sibuk kuliah jadi nggak bisa sampai ngapa-ngapain tuh berarti bisa dipatahkan ya dengan dengan ini ya, Iyalah. dengan bisa. Biasanya kalau kita punya keinginan pengen buka usaha tapi nggak jalan-jalan, cuman tidur makan aja, itu sama aja bohong. Iya benar sih. Yang penting eksekusi dulu gitu ya. Jangan dulu usaha misalnya pengen untung segini, enggak. Jangan dulu. Yang penting Oh, lancar aja dulu, nyari nama aja dulu gitu. Nyari Iya. nah nama gitu. Nama. jangan kan target dulu berarti Bang ya. Iya, Yang penting targetnya dulu berarti. kadang ada juga ini banyak teman-teman ini. Misalnya kita buka usaha, pengennya keuntungannya segini, targetnya segini, nggak bakalan jalan. Iya, Yang nggak penting bakalan jalan. bangun dulu aja brandingnya dulu. Yang penting bangun. Iya, bangun aja Urusan dulu. banyak apa Terus, enggaknya nanti kan belakangan bonus gitu kan ya. Karena mungkin bagian dari proses juga. iya, kadang aku kalau ngantar motor itu saya nggak bilang ke customernya itu saya pemilik rental, tapi saya bilangnya itu pegawai rental. Kan biasanya kan aku ada nomor 2, Iya, iya. nomor CS-nya sama nomor drivernya, tapi sama-sama aku yang pegang gitu. Terus sudah di-chat kan, Mbak nanti yang ngantar motor krunya ini ya, namanya Mas Dika, tapi saya. Kadang sudah sampai hotel ya, sudah sampai hotel. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak Tiara. Iya Mas, pegawai rental ya? Iya, saya iyain aja. Pegawai rental. Iya Mbak. Tapi kadang ngakunya ke customer itu pegawai rental biar saya bisa ini mengetahui secara emosional mereka, kayak pendekatan emosional mereka pengen dilayani seperti apa Seperti sih? apa ya? Ya, pendekatan secara emosional. Terus biasanya kalau mereka udah selesai sewa itu mereka selipin uang, kadang 50, kadang 30.000 ke STNK-nya. Oh, Kadang tips misalnya gitu ya. ya Tipsnya. kayak tips ya, Iya, ya iya, kayak iya, tips. iya. Kadang misalnya kalau udah balikin motor itu, motor rental, Mas, ini makasih ya. Kunci sama STNK saya titipkan ke resepsionis. Nah, begitu saya ambil, saya kan biasanya kan nggak ngecek STNK. Nah, di-chat lah sama tamunya, Mas, sebelum sebelum jalan, sama ngecek dulu STNK-nya. Kayaknya saya salah deh. Tahu ada uang 50.000 gitu. Oh, bonusnya ya. Mungkin karena itu pelayanan Ada kita uang bagus juga, makanya 50.000 mereka yang senang dikasih. kali ya. Mm-mm. Oke. Oke, oke. Mungkin dari sini ada teman-teman mungkin yang pengen nanya tentang apa ya, mau nyambi-nyambi sambil kuliah itu sebenarnya bisa kalau kata Bang Sudirman tadi. Mungkin di sini teman-teman yang mau nanya-nanya, mungkin atau udah punya bisnis, gimana cara ngebangun relasi sama kayak Bang Sudirman tadi, kira-kira tips bagaimana, silakan. Kami persilakan buat teman-teman yang mau nanya. Kalau mau nanya langsung silakan, via chat juga silakan. Iya, Facebook juga bisa. Iya. Oke. Apa namanya? Samping apa? Kalau bisnis abang sejauh ini masih tour and traveling atau ada apa ya? Kalau orang kan istilahnya diversifikasi ya. Jadi dia biar nggak di sini dia mau buka kayak yang lain lagi. Mungkin entah kuliner atau apa mungkin yang abang coba ini selain tour and travel. Ada kayak pesan kopi, tapi bukan pesan kopi namanya. Nanti ada buka di Stasiun Malang Kota Baru. Kebetulan tempatnya udah direnovasi sih kalau stasiun. Kebetulan stasiunnya di situ kayaknya. Iya. Kopi berarti ya sekarang ya. Iya, tempat ngopi. Sejenis kafe berarti Bang ya? Kafe shop ya? Iya, iya. Kan di sini kan banyak banget itu. Ya. Mulai dari pesan kopi,
kopi, chat time, pokoknya minuman yang anu lah, yang lagi hits ya. Berarti dalam Yang areal lagi stasiun hits itu ya. Bang ya? Iya, Boba-boba. iya boba. Kenapa? Dalam areal stasiun itu berarti dalam Area stasiun. stasiun. Iya, iya. Soalnya stasiun Malang Kota ini lagi dibenahi, udah diperbesar. Gitu. Oh. Soalnya kan kita nggak bisa, misalnya udah bisnisnya cuma satu, berkembang lagi yang lain gitu, alih yang lain. Gitu. Ya. Oke. Tapi untuk tadi Bang, kami masih penasaran terkait dengan link Abang ke mancanegara, wisatawan mancanegara. Nah, itu apakah dapat dari pihak hotel atau seperti apa, Bang? Enggak, biasanya mereka itu kan tuh di web biasanya nyari rental alamat web. Jadi rental motor Malang itu nanti keluar semua nanti. Berarti bisa dibilang Falsut ini udah paling tinggi Bang ya? Top iya. Ya? Yang enggak sih, ada sih yang bapak-bapak yang lama, yang 10 tahun, 15 tahun. Ada bapak-bapak. Tapi yang penting di sini kita perbaiki layanan kita aja. Iya, betul. Pelayanan kita aja gitu. Jadi motor itu sebelum ngantar itu motor udah dikit semua, bersih semua gitu. Jadi kalau orang yang make jasa kita nggak bakalan kecewa gitu loh. Jalan-jalan pun nggak malu dengan motor yang nyaman. Helmnya itu harus wangi, dipakai parfum. Iya. Karena kan tiap kepala beda-beda kan, dipakai kan bau gitu. Benar. Jadi tuh di sana kan di komen di sana helmnya bau, motornya jelek atau enggak kayak gitu. nggak layak dipakai, kayak rem dan sebagainya kan dicek gitu. Pokoknya 1 bulan lah, 1 bulan sekali itu cek berkala. Oh, berarti udah ada bengkel langganan juga berarti ya Bang ya? Ya, udah ada Relasi-relasi yang itu ya? Iya, jadi dapat murah lah, servisnya murah gitu. Ganti oli juga rada murah, nggak terlalu. Soalnya kan misalnya kalau rusak kesana langsung ke sana. Iya. Kadang dipanggil ke rumah juga bisa mereka. Gitu. Jika udah punya nama jadi jaringannya mudah semua jadinya. Iya, alhamdulillah lah. Gitu. Terus misalnya kayak tadi tuh Bang, Abang bilang katanya ada tuh yang orang misalnya di daerah-daerah orang lokal mungkin ya malah sampai gadein. Nah itu gimana tuh Bang solusinya Bang dari Abang ngatasinnya tuh kayak gimana tuh Bang? Ya saya laporin ke kantor polisi. Kemarin tuh saya pernah laporin ke kantor polisi. Laporan udah masuk, saya kirimkan ke rumahnya, baru mereka ada respon, katanya mau ganti. Ya udah, saya tunggu gantinya. Terus pada saat itu dia bilang, Mas, tarik dulu berkas laporannya, baru saya ganti. Ya saya nggak mau lah, ada barang baru saya narik. Saya bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah diganti kok, udah selesai masalahnya. Oke. Udah selesai masalahnya. Pokoknya yang Malang Kota yang seharusnya aman-aman saja, tapi ya ada gitu saja. Iya, ada saja. Ada saja kelakuannya. Tapi dipikir secara logis sih, ngapain juga mereka sewa motor kan ada tetangganya, pinjam ke tetangganya mungkin. Kalau cuma sehari 2 hari, iya kan? Benar. Artinya ada niatan lain gitu. Iya. Jadi selama ini biasanya syarat untuk menyewa motor itu apa saja Bang selain KTP? KTP, SIM C, sama kartu mahasiswa. Biasanya kan kalau KTP sama kakaknya beda, itu yang kita takuti gitu. Maksudnya kalau ada masalah kan kita langsung cross check lokasi kan beda gitu. Mungkin mereka udah pindah rumah mungkin gitu. Biasanya seperti itu. Oke, kita kembali ke Sobat Bitok ya. Siapa tahu ada ya. Iya. Nah, silakan Sobat Bitok semua. Ini udah masuk sesi diskusi Q&A dengan peserta ini. Silakan.
Iya, ada pertanyaan yang masuk lewat chat dari Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya tertarik sekali dengan usaha Bang sambil kuliah. Bagaimana kiat-kiat agar bisa membagi waktunya, Bang? Ya, pertanyaan dari Vika. Kira-kira kiatnya seperti apa, Bang, sehingga bisa bagi waktu antara bisnis rental motor ini dengan Kiat-kiatnya yang pertama saya bilang tadi punya target yang jelas. Jadi di sini misalnya apa yang ingin Anda capai dalam kuliah dan bisnis itu harus menentukan target-target dulu. Target yang secara jelas gitu. Nah, yang kedua itu mengatur waktu dengan baik. Setiap hari kan Anda tahu apa yang Anda lakukan dan Anda harus selalu punya rencana agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia karena menjalani aktivitas yang tidak penting gitu. Ingat, berbisnis itu sambil kuliah akan mengurangi waktu Anda untuk bersantai. Anda tidak bisa seperti kayak teman-teman Anda gitu, yang bisa langsung pergi nongkrong sepulang dari kampus gitu. Terus ada juga jalankan usaha yang fleksibel. Jadi di sini bisnis dan kuliah kan sama-sama penting dari masa depan Anda. Nah, supaya Anda bisa menjalankan keduanya dengan baik, pilihlah jenis usaha yang fleksibel. Nah, hindari membuka usaha yang harus dijaga setiap saat gitu, seperti membuka toko konvensional mungkin, warung makan, dan bisnisnya yang membuat Anda tidak bebas bergerak. Namun sebaiknya pilihlah bisnis yang bisa disesuaikan dengan kesibukan perkuliahannya. Contohnya, misalnya bisnis online bisa dijalankan kan di mana saja itu, kayak misalnya kita jual baju, kayak clothing gitu kan bisa via online. Nah, terus yang keempat itu ada pilihlah komunitas yang positif. Anak kuliah kan biasanya kan masih suka bermain dan berfoya-foya itu. Nah, anggapnya dirasakan sekali saja. Boleh saja sih bersenang-senang, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan buruk sehingga membuat gaya hidup Anda boros dan tidak sehat. Sebab akan lebih baik jika Anda lebih banyak mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, maka dari itu pilih komunitas yang tepat. Kayak misalnya aku biasanya kalau berteman sama teman itu di atasnya saya. Jadi misalnya kalau dia ada punya usaha yang besar itu saya deketin. Maksudnya saya deketin itu saya lihat cara kerjanya seperti apa gitu. Bukan deketin karena ada bukan kayak materi. Enggak. Siap. Jangan pantang menyerah aja. Motor saya itu langsung hilang. Oh, pernah Bang hilang? Udah tiga motor yang hilang. Wow. Itu tahun berapa? Pas mulai buka udah nabung lama banget itu, beli motor baru dua motor, habis itu hilang satu, sempat kepikiran apakah berhenti apa lanjutkan. Terus saya bilang kayak gini, memang bisnis kayak gini kan risikonya tinggi dan untungnya tinggi juga gitu, untungnya besar. Akhirnya pada saat itu bismillah aja, lanjut aja, akhirnya lanjutlah sampai ya sekarang lah, alhamdulillah gitu. Artinya pas saja itu Bang ya, rintangan di tengah-tengah bisnis itu. Iya, banyak banget risikonya itu, aduh tinggi. Iya, tapi karena malah kita pernah juga dengar sih ada istilah high risk high return. Jadi sesuatu yang berisiko tinggi ya return juga tinggi. Iya, jadi returnnya bayangkanlah 1 bulan mungkin udah bisa beli motor lagi. Oh iya. Iya 20-30 soalnya. Tapi sekarang kan dengan kondisi COVID seperti ini kan, misalnya kalau mau beli lagi motor kan di stokpan aja dulu, mungkin dialihkan ke properti kayak beli tanah. Iya. Gitu. Beli tanah. Udah punya lahan di Malang sih. Alhamdulillah lah. Mantap. Alhamdulillah. Berarti ini nggak balik Bang? Ada gimana? Mengembangkan bisnis. Udah 4 tahun nggak balik. Waduh. 4 kali lebaran. Lewat dari Bang ya? Kenapa? Udah bukan Bang Toyib lagi, tapi lebih dari Bang Toyib ya?
Malahan udah pindah warga Malang. Oh, aduh. KTP-nya. Udah Iya, ini nih, udah dinaturalisasi sama udah Malang KTP nih kayaknya. Malang. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bang. Sampai Ada pertanyaan lagi dari Mbak Turisa Pragunanti. Mas mau nanya, ini kan masnya kuliah sambil membangun usaha. Itu pernah mengalami kesulitan dalam menemukan waktu bimbingan nggak ya dengan dosen? Kalaupun ada, tips membagi waktunya seperti apa? Dan pernahkah merasa kehilangan waktu libur? Nah, itu juga Bang. kalau masalah kehilangan waktu libur sih, saya biasanya ngambil libur cuti akhir tahun. Oh berarti seminggu akhir tahun itu memang di free kan langsung ya? Free untuk Prioritas. Iya, Gitu free. ya. Misalnya kalau misalnya bulan apa ini? Bentar lagi kan bulan puasa lah. ya Nah, berapa hari bulan lagi? puasa itu biasa dipakai buat libur gitu. Libur gitu. Terus dibilang memang tutup semua gitu Bang? Tour and travel, rental motornya untuk 1 bulan ini? Nggak tutup total, nggak tutup, masih jalan aja. Soalnya kan bukan kita yang ngantar tamunya. Banyak apa? Kita cuma main HP aja sih. Kan, Udah Pak, online. ini ngantar. Iya, Pak, ini ngantar tamunya ke Bromo ya, jam segini, jam 12 ya, sekian-sekian. Langsung kasih nomor tamunya, udah dijemput ke hotelnya. Oh, yes. Iya sih. Dan itu butuh waktu beberapa tahun baru. Iya, untuk membangun relasi itu Iya. berat sih itu. Iya. Butuh waktu pastinya. Iya. Jadi kalau ini jangan neko-neko, udah. Ya. Misalnya kalau udah janjian sama orang misalnya ya, Pak, ini sekian-sekian, kayak kita tepat waktu boleh. Tepat waktu, ya jujur juga. Nanti dipercaya sama orang. Kalau nama kita udah rusak, nggak bakalan dipercaya lagi. Nanti bakalan dicerita sama orang. Betul. Nah, adakah ini Bang, rencana untuk mengembangkan bisnis ini dengan nama yang sama? Jadi namanya tetap Falsut, rental motor Falsut Malang mungkin. Tapi tempatnya mungkin di Jogja atau di daerah lain. Di Bali mungkin. Ada bisa. Ada sih keinginan, ada banget. Pokoknya segala tempat wisata yang paling terkenal itu kayak Jogja, Bali, sama kayaknya Lombok masih masih ragu-ragu saya. Kalau saya juga pikiran ke Lombok kayaknya mungkin masih agak ragu deh. Masih ragu saya kalau ke Lombok. Tiba-tiba misalnya motor dirental kayak rombongan dibawa kabur. Iya, serem juga ya. Rentan ya. Aduh, parah betul. Kalau Jogja sih banyak rental motor di Jogja. Saya juga ada punya link di Jogja. Jogja, Bali, pokoknya segala tempat wisata lah. Iya. Jogja, Bali. Kalau kita buka lagi di tempat lain, saya bilang mungkin sama saja dengan membangun dari awal gitu Bang ya, karena akan bersaing lagi rental motor sudah ada gitu ya. Betul. Dari awal lagi. Cuman kalau sekarang kan sistemnya kan via media sosial gitu. Jadi kita nggak usah pasang Balihome lagi gitu. Iya. Ngetek aja misalnya tempat wisata apa yang paling terkenal di Jogja, tinggal ngetek aja di anunya. Misalnya kalau kita ngeposting sesuatu, orang bakalan cari rental motor, misalnya rental motor Malang, muncul semualah yang dari Malang gitu. Yeah. Tapi saya bikin Instagram itu misalnya di rental motor Malang itu biasanya itu 3. Jadi saya ada 3 kemungkinan kayak peluang saya itu ada 3 gitu. Jadi rental motor Malang Batu, rental motor Malang Kota, sama tour and travel. Jadi nanti misalnya kan kalau sampean klik rental motor Malang, bakalan muncul semua itu dari rental-rental yang lain. Tapi sebelum adanya Instagram ini, awalnya di mana Bang? Sejak itu pas punya 2 motor awal, yang pertama itu.
Itu cara nyarinya gimana, Bang? Ya ngetek aja, misalnya hashtag dari misalnya Jatim Park yang paling terkenal itu, pokoknya tempat-tempat wisata itu ngetek aja. Nanti kalau orang butuh misalnya, oh ini rental motor Malang, yang penting mereka kan udah tahu save nomornya, langsung ngehubungin gitu biasanya. Gitu. Terus sering posting biar nanti abal-abal mungkin gitu. Aktif di media sosial. Instagram Abang kan udah 1.500-an nih Bang ya followersnya. Iya. Instagram, Facebook juga dipakai atau gimana Bang? Kalau Facebook rawan biasanya. Rawan, soalnya kan biasanya kalau kita mainnya di Facebook itu rawan kayak penggelapan motor gitu loh, mafia penggelapan motor. Soalnya sering terjadi gitu. Berarti rata-rata hubunginya para penyewa itu via Instagram. Biasanya wisatawan luar kota, targetnya memang wisatawan luar siswa. Itu aja sih. Kalau mahasiswa tanpa KTM juga bisa. Cuman difotoin aja. Cuman difotoin, iya. Jadi nggak ditahan identitasnya. Wah, itu yang rentan sih sebenarnya Bang ya. Hah? Sebenarnya rentan ya pada saat hanya difoto gitu. Iya. Gitu. Kadang sekarang itu kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya ya, fisik seseorang itu kayak kelihatan jahat banget, padahal orangnya baik. Iya. pada saat ngantar motor kayak mukanya orang timur, aduh, serem gitu apa gimana ya? Pas di lokasi ngantar, ini motor bakalan dibawa kabur apa gimana gitu. Kita kan nggak tahu. Apalagi orang-orang baru kan. Akhirnya kembali. Iya, orang baru kita ngasih motor cuman jaminan KTP. Kan bisa aja KTP-nya dibikin ulang gitu. Iya. Laporan KTP hilang kan bisa dibikin ulang lagi gitu. Malah yang terlihat fisiknya bagus, kayak artis. Ada juga, iya, ada juga ini cewek kemarin itu yang ngebawa kabur Vario 125 cc saya. Cewek hijabers lagi. Iya. Oh, hijabers. Iya. Rusak citra. Iya, makanya. Ini ilmu dari rental motor Falsut Syakuru ini. Iya, orang Syakuru. Orang dari fisik saja sih. Don't judge a book by its cover. Oke. Kayaknya Bang Sudirman ini udah bakal jarang balik deh, karena saat orang-orang mudik, nah itu kayaknya lagi banyak-banyak wisatawan datang, kayak gitu ya nggak sih Bang? Betul. Iya. Makanya nggak pulang 4 tahun ini nggak pulang karena targetnya memang wisatawan yang balik kampung, iya, benar. yang ke Malang gitu, biasanya kan rame gitu. Jadi kalau saya itu ngambil istirahat itu ya buat akhir itu udah nggak bisa leha-leha lagi. Yang penting keluarga itu dikirimin uang aja sih. Dikirimin uang gitu. Nah ya, ini ada lagi Bang. Sepertinya ada yang ingin bertanya. Nasri, ada yang mau nanya Nasri nih. Silakan. Kalau mau langsung aja silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya di luar rental mobil atau motor sih Bang. Ini tertarik sama tadi yang riwayat pendidikan Bang Sudirman kan tadi dari Bima terlebih dahulu, terus pindah lagi ke Surabaya, terus baru akhirnya menetapkan diri tuh di Unisma Malang. Itu pertanyaannya, kok bisa Bang Sudirman itu kayak yakin nih kayaknya di sini jurusan yang tepat buat aku gitu kan? Soalnya kalau dilihat zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang
mereka itu salah jurusan tapi tetap bertahan di jurusan yang walaupun salah gitu sampai akhir. Tapi kalau tadi kalau tadi dengar dari Bang Sudirman itu bisa berani keluar dari universitas dan meyakinkan diri, kayaknya potensi aku sesungguhnya ada di Unisma Malang gitu. Mungkin bisa share pengalaman sedikit. Makasih. Oke. Terima kasih, Mbak. Dulu itu kan saya ke Malang itu memang tabungannya memang pas-pasan gitu. Kan orang tua saya kan nggak ada gitu. Saya nggak pernah nyusahin keluarga gitu. Nah, ngedaftarnya ke Surabaya, di situ kan biaya hidupnya kan mahal banget Surabaya. Terus di sana kan panas, akhirnya nggak cocok lah sama saya. Nah, Bismillah aja saya ke Malang mungkin, kan kebetulan di Malang kan banyak teman-teman saya yang kuliah di sini. Nah, pada saat itu kan nyari kampus yang ngecukupin sesuai tabungan saya lah pada saat itu. Nah, ketemulah ngedaftar ke Muhammadiyah, DPP-nya itu mahal, kisaran 22 juta. Saya nggak berani karena memang uang saya nggak ada gitu pada saat itu. Nggak berani ngambil dengan DPP seperti 22 juta. Akhirnya saya ketemulah ke itu kampus Unisma. Kan biasanya kampus Unik nggak terlalu mahal lah gitu. Cuman DPP-nya pada saat itu 6 juta. Ya cukup lah saya bilang kayak gitu. Bayar DPP segitu, belum kepikiran biaya hidupnya buat bayar kos dan sebagainya. Nah, ngambil jurusan ekonomi pada saat itu. Dulu itu saya antusiasnya itu kerja di bank. Nah, setelah lulus kuliah, iya, setelah lulus kuliah kok udah beda, maksudnya cita-cita pengen kerja di bank kok udah beda gitu ya. Antusiasnya. Tapi kemarin pernah ngedaftar di Bank BNI, keterima, cuman pada saat itu masa training pada saat itu 3 bulan. Akhirnya saya bilang sama kan biasanya kan ijazah saya pada saat itu kan ditahan. Saya keluarnya itu kalau nggak salah ngebayarnya itu 15 juta dari tekan kontrak. Karena memang aji saya pada saat itu nggak ngizinin. Keluar aja gitu katanya. Akhirnya ya udah. Akhirnya ya alhamdulillah membuka usaha rental, maksudnya cukuplah buat keluarga gitu. Iya. Sebenarnya asal muasalnya adalah dari niatan Bang Sudirman sendiri bahwa tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, dari situ sebenarnya Bang ya, niat mana dari awal. Yang akhirnya juga Allah sendiri pasti akan membuka jalan di situ kan Bang. Iya, mencukupinnya itu sampai sekarang itu cukup banget sampai saya kayak bibi saya transferin. Motivasi saya adik saya aja sih, saya yang kan kita kan 3 bersaudara. Ada adik saya yang paling kecil, dan alhamdulillah kalau adik saya itu misalnya kalau ditransferin uang per bulan itu bilangnya nggak usah ditransfer lagi gitu. Saya bersyukur banget punya adik yang maksudnya nggak ngerepotin, nggak minta ini itu gitu. Kalau saya beli baju buat dia, kirimin dia itu dia nggak mau, maksudnya udah nggak usah beli apa-apa gitu. Mulai nggak enakan gitu kali ya. Iya. Kayak sekarang adik sudah kelas berapa Bang? Adiknya 2 orang. Mbak, sekarang udah tamat SMA, udah umur 25 kalau nggak salah. Disuruh kuliah pada saat itu kan dia kan tinggal sama neneknya. Jadi dia mulai dari kecil itu pas ibu meninggal itu dia tinggal sama nenek. Gitu. Jadi
kalau pengen apa-apa itu ya berjuang sendiri, maksudnya nggak pernah ngerepotin orang keluarga gitu kayak bibi gitu. Meskipun dikasih ya jarang gitu. Malahan sekarang bentuk balas jasanya aku sama bibi-bibi saya itu anak bibi saya kuliahkan S2. Oh, Baru masuk. Iya, baru masuk di Makassar, di UIN. Baru semester 1. Balas jasa saya lah pada saat itu kan saya masih kecil, maksudnya orang tua udah meninggal, terus mereka yang kayak ngasih makan dan sebagainya. Berarti yang paling SMA Bang atau SMP? Iya, SMA. Dia nggak mau kuliah karena memang nggak ada orang sama nenek gitu. Jadi pada saat itu memang sudah di Makassar, sudah kuliah, tapi dia nangis terus pengen pulang, keingat sama nenek, akhirnya ya udah dia pulang gitu. Ya kadang kan seseorang lainnya atau keluarga dekat kita malah membuat kita sulit meninggalkannya gitu Bang ya. Jadi sebaiknya memilih untuk mengabdikan diri bisa jadi Bang, ya kan? Mengabdikan diri kepada nenek dan sebagainya gitu. Apalagi beliau sendiri Bang ya. Ya betul. Siap. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Terakhir nih teman-teman sobat Bitok semua sebelum kita menutup hari ini. Sepertinya udah nggak ada Jim, kayaknya Jim. 5 menit. Siap. Iya. Mungkin Bang Sudirman bisa memberikan kata Bang, closing statement terakhir untuk sobat semua yang ingin memulai bisnisnya. Poin pentingnya itu kerja keras, pantang menyerah, dan mampu melihat peluang. Dan satu lagi yang paling penting, keyakinan bahwa sesulit apapun perjalananmu, jika kamu tidak berhenti berjuang, maka kesuksesan akan menjadi milikmu. Gitu. Jadi misalnya kalau sampean pengen buka usaha tapi nggak ngelakuin, maksudnya nggak ngejalanin, nggak bakalan jalan usahanya gitu. Ya cuman hanya wacana doang gitu. Jadi emang harus eksekusi, itu yang paling pertama Jim. Iya. Eksekusi, ikhtiar, usaha sambil berdoa. Iya sama itu, banyakin linknya aja, relasi gitu. Iya. Misalnya, kadang relasi di tengah-tengah nggak Bang ya? Malah munculnya di tengah-tengah. Kita aja misalnya kalau nginapnya di hotel dikasih gratis, villa pun dikasih gratis. Iya. Udah punya link luar biasa. Iya, jadi kan enak gitu. Reservasinya juga atas nama tamu ini Sudirman, ya udah. Langsung. Oke deh, mantap nih. Ilmu malam ini nih tentang kemana-mana bisnis nih. Ya mungkin kita udahin dulu Jim ya malam ini Jim ya. Siap. Ya. Oke, kita mau ucapin makasih sekali lagi buat Bang Sudirman yang udah sama-sama luangin waktunya berbagi sama kita di sini. Yang pastinya ini sangat menginspirasi dan semoga apa yang disampaikan tadi kita ngelakuin juga nih biar biar kita bisa punya usaha juga kayak Bang Sudirman lah yang lebih dulu memulainya begitu kan ya. Kita juga mohon maaf Bang kalaupun ada salah-salah kata selama berlangsungnya diskusi malam ini. Ya mungkin begitu. Gimana Jim? Dari Jim? Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Sudirman sudah menyempatkan diri hadir dan memenuhi undangan kami. Kami dapat undangan dan dapat rekomendasi ini dari kawan-kawan juga Bang, dari kawan-kawan Jogja juga. Katanya dia punya yang sepertinya sangat inspiratif gitu katanya. Ya akhirnya kami memutuskan untuk mengundang Bang Sudirman. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan segala
waktu dan tenaganya. Mas mantap. Najim dan Mas Setian, terima kasih. Ya, Makasih banyak untuk para peserta. Ya, semoga lain waktu kita bisa ketemu lah Bang. Kalaupun kita ke Malang, kita insya Allah hubungin Abang. Oke. Iya. Jangan kemana, nanti ada tur Bromo gratis kok. Oh, Hotel siap, gratis, siap. jeep gratis. Beneran. Iya Bang, siap. Nanti kita kabarin lah nanti Bang. Tinggal konfirmasi aja, misalnya, Bang saya di Malang 1 bulan butuh unit, langsung saya kirimkan. Iya. Tanpa bayar. Biasanya kalau mahasiswa dulu itu Ya. Mahasiswa maba itu, misalnya maba yang baru-baru itu, saya kumpulkan semua. Misalnya yang belum punya rumah atau belum punya kos-kosan itu, saya suruh tinggal dulu di kontrakan untuk beberapa hari gitu. Biasanya seperti itu. Ngumpulin anak-anak dari Bima, tidur gratis, makan pun gratis. Dari situ berkahnya Bang usaha ini. Iya, alhamdulillah. Siap. Oke lah kalau gitu. Makasih banyak Bang. Insya Allah minggu depan Bitalk hadir lagi dengan tema yang berbeda. Oke, sekali lagi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya, Bang. Terima kasih.